Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkami ummahatil aulad. Fasal terakhir di dalam kitab Fathul Qorib tentang yaitu ummu walad atau tentang budak, tapi yang terakhir ini ya. Kemudian agak cepat dikit nanti kita katamkan. Besok malam Rabu yang akan datang kita buka lagi dari awal kitab Fathul Qorib, hukum toharoh dari air ya. Faslun, adapun ada suatu fasal fi ahkami ummahatil auladi, di dalam menerangkan hukum-hukumnya ibu dari anak-anak. Ibu dari anak-anak ini bukan yang anak-anak kita, tapi ini pembahasan hamba saya atau budak kemarin. Nah, terus dia itu mempunyai anak dari tuannya atau sayyidnya. Wa idza asoba, dan ketika kok menggauli. Wati'a artinya ya menggauli siapa as-sayyidu, seorang tuannya seorang budak atau hamba saya, musliman baik itu Islam karena adanya tuannya, au kafiron atau kafir, menggauli amatahu kepada budak amatnya tuan tadi, walaupun ada siapa budak atau hamba saya perempuan tadi ada itu haidun dalam keadaan haid, au muharraman atau masih haram. Maksudnya itu haram tuh ya masih punya suami atau apa, enggak urus itu. Lahu bagi sayyid, au muzawwajatan atau dalam keadaan masih istrinya orang. Tapi hamba saya atau budak loh ini ya, sekarang sudah gak ada. Aulan yusibiha, atau tuannya tadi tidak menggauli budak atau hamba sayanya perempuan tadi. Lakin tetapinya istadkholat, berusaha memasukkan siapa hamba saya atau budak perempuan tadi, zakarohu kepada alat kelaminnya tuannya tadi, au ma'ahu atau air maninya, al-muhtarami yang mulia. Nah, jadi walaupun dari tuannya sendiri atau reko-reko dia, ya kan, tuannya itu tertidur atau pingsan atau bagaimana, ya kan, dia berusaha memasukkan air mani tuannya kepada dirinya. Lah terus fawadu'at, lalu kok dia hamil dan melahirkan, khayyan baik melahirkannya dalam keadaan anaknya tadi dalam keadaan hidup, au maitan atau dalam keadaan mati, au ma atau sesuatu yajibu yang wajib fihi di dalam ma, apa gharratun terjadi jinayah, wa huwa maka adapun bayi atau yang dilahirkan perempuan tadi, aima artinya sesuatu, ailahmin artinya daging, tabayyana yang nyata atau nampak fihi di dalam apa syai'un sesuatu, min khalqi adamiyin dari bentuknya anak Adam. Wa fi batinuski, dan diterangkan di dalam redaksi kitab yang lain, min khalqil adamiyina dari terbentuknya anak Adam. Likulli ahadin, dari tiap-tiap seseorang, auli ahli khobaroti atau ahli dalam bidang anak atau dokter lah sekarang, bidan lah, minan nisa'i dari para perempuan,
wa yasbutu dan tetap biwad'iha dengan kelahirannya ma kepada sesuatu dzukira yang diterangkan kaunuha adanya amat atau perempuan tadi itu mustaulidatan melahirkan lisayyidiha untuk tuannya wakina idin maka ketika terjadi sedemikian itu harrama maka hukumnya haram alaihi bagi sayyid atau tuannya haram apa bai'uha menjual hamba saya atau budak tersebut. Jadi keterangannya apabila ada seorang hamba sahaya perempuan atau budak, sekarang ya nggak ada ya, ini dulu, zaman dulu lah kok dia hamil disebabkan oleh tuannya, tadi perkosa tuannya atau bagaimanapun situ, atau dia yang merkosa tuannya umpama kan, nah terus melahirkan, maka hamba saya atau budak yang model seperti itu sudah tidak boleh lagi dijual. Nah, karena dia mengandung anak tuannya yang anaknya nanti menjadi tuannya gitu. Ma'butlanihi beserta kebatalan daripada andekan kok dijual aidon dengan lagi illa minafsiha kecuali dari dirinya, pokok yang di dalam perutnya itu tidak boleh dijual, intinya begitu. Janinnya itu tidak boleh dijual atau anaknya yang keluar nanti nggak boleh dijual. Fala yahrum maka hukumnya tidak haram kalau dianya boleh. Kalau perempuannya tadi boleh. Budak tadi loh hamba saya tadi. Walayab tulu dan tidak batal. Wa haroma dan haram alaihi kepada tuannya aidon dengan lagi apa rohnuha menggadekan daripada hamba saya atau budak perempuan yang tadi. Wahibatiha dan juga menghibahkan atau memberikan hamba sayanya tadi. Wal wasiyata dan juga haram mewasiatkan biha dengan hamba saya atau budaknya tadi. Jadi tidak boleh lagi dipinjem-pinjemin ya tidak boleh, dikasih-kasihin kepada orang ya tidak boleh, budak perempuannya tadi, dan juga digade-gadekan juga nggak boleh. Wajaza dan diperbolehkan lahu bagi sayyid atau tuannya apa atas sorofu memperfungsikan fiha di dalam hamba saya atau budaknya tadi bistihdami dengan melayaninya wal wat'i dan juga menggaulinya. Jadi pokoknya kalau untuk dia sendiri boleh tadi. Nah, sekarang di Arab kok masih ada begitu Pak, dianggap masih ada, disalahpahami. Wabil ijaroti dan juga dengan disewakan atau di apa ya, dipinjamkan ya. Wala i'arota dan juga boleh disewakan. Jadi kalau budak atau hamba saya entah laki-laki entah perempuan itu begitu, dipinjamkan boleh, disewakan boleh, asal tuannya memperbolehkan. Walahu dan itu bagi tuannya itu dengan lagi irsu jinayatin, adapun menuntut ganti rugi atas melukai alaiha kepada hamba saya atau budaknya tadi, wa ala auladiha dan atas anak-anaknya at-tabi'ina yang mengikuti laha bagi hamba saya perempuan atau budaknya tadi, wa qimatiha dan juga harganya idza kutilat ketika dibunuh, wa qimatuhum dan juga harganya anak-anaknya hamba saya perempuan tadi idza kutilu ketika dibunuh. Maksudnya begini, jadi tuannya tadi kan bebas nak menggunakan nak ini nak itu tadi, bahkan disewakan ya boleh, dipinjamkan ya boleh. Andaikan ada yang melukai budak hamba sayanya tadi ya boleh menuntut ganti rugi, dan juga andaikan kok dibunuh ya boleh meminta harganya itu. Dan juga anak-anak yang diikutinya, dia bawa anak ngomongkan, itu boleh, punya tuannya namanya. Wa taswijuha dan juga boleh memperistrikannya, maksudnya hamba saya atau budaknya tadi dinikahkan bighairi idniha dengan tanpa izinnya perempuan tadi. Maksudnya dipaksa dinikahkan ke orang lain itu boleh.
illa idakana, kecuali jika kok ada siapa sayyidu tuannya itu kafiron, orang kafir. Wa iya, dan adapun hamba saya atau budak perempuan tadi itu muslimatan, orang Islam. Fala yuzawijuha, maka haram memaksa menikahkan siapa tuannya kepada hamba saya atau budaknya tadi. Kalau beda agama, tuannya kafir, dia Islam, hamba saya atau budaknya itu, maka tidak boleh. Wa idza mata, dan ketika mati siapa sayyidu tuannya, walau biqatliha, walaupun dengan membunuh kepada perempuan tadi, lahu bagi tuannya, maksudnya walaupun yang bunuh tuh hamba saya tadi, uktikot, maka dimerdekakan siapa hamba saya atau tuannya apa amat tadi, min roksi malihi, dari pokok hartanya tuannya, seperti kemarin dulu tatsbir kemarin loh, mudabar, budak yang mudabar. Jadi diambilkan dari pembayarannya, diambilkan dari harta tuannya. Wa kada, demikian juga utiko, dimerdekakan apa auladuha, anak-anaknya hamba saya perempuan tadi, qabla daf'i duyuni, sebelum memberikan, andekan tuannya punya hutang, alati ala sayyidi, yang wajib apa hutang tadi atas tuannya, wal wasoya, dan juga wasiat, alati auso, alati yaitu wasiat, auso yang memberikan wasiat siapa tuannya, biha kepada wasiat tadi, wa waladiya, dan anaknya, ay al mutawalidatu, yang lahir, min ghairihi, dari selain tuannya. Oh, lain tuh ya. Jadi gini, andai kan kok sudah terjadi seperti itu tadi gauli tuannya, atau dia yang reko-reko macam mana dia hamil dari tuannya tadi, kok berhasil dia hamil, maka yang demikian itu nanti kalau tuannya mati wajib dibayari hamba saya atau budak itu supaya merdeka, karena statusnya nanti menjadi mudabbar, karena ada anak dari tuannya, itu begitu. Kalau tidak mati, anaknya lahir itu jadi tuannya, ibunya tetap hamba saya atau budak. Wa waladuha, dan adapun anaknya hamba saya atau amat tadi, al mustawalidatu, yang keluar, yang lahir, min ghairihi, dari selain tuannya, ay ghairi sayyidi, artinya tanpa tuannya. Contoh pomo Mbah Dur punya hamba saya atau budak, dia jalan-jalan angon kambing, diambil sama Pak Kadus, digituin, kok hamil, maka anaknya itu punyanya tuannya. Ai bian waladat, jika kok melahirkan siapa hamba saya tadi, bada istilah dia, setelah inginnya anak tadi, waladan sebagai anak, min zaujin, dari suami, au min zina, atau zina, bimang silatiha, dengan status kedudukannya anaknya perempuan tadi. Wakina idin, dan andaikan kok begitu, tiba-tiba hamil maksudnya, fal waladu, maka adapun anaknya hamba saya atau budak perempuan tadi, alladhi, yaitu anak, waladat, yang melahirkan siapa hamba saya atau amat tadi kepada anak, itu lisayyidi, hak daripada tuannya, ya takku, yang nanti merdeka siapa anak tadi, bimautihi, sebab matinya tuannya, mudabar kemarin dulu ya itu. Jadi kalau tadi kan tuannya yang garap, ya, sekarang yang garap orang lain. Nah, itu budak hamba saya yang punya Mbah Dur, kebetulan ibaratnya disuruh angon sama Mbah Dur, rupanya digituin sama orang. Nah, maka anak yang lahir, andaikan kok hamil, anak yang lahir itu punyanya Mbah Dur tadi. Nah, itu begitu, boleh dijual tadi. Waman, dan orang-orang asoba yang menggitui, aywati'a, artinya menggauli, amata ghairihi, kepada hamba saya atau budak punyanya orang lain, binikahin, baik sebab dinikah, au zina, atau zina, wa akhbaluha, dan juga apa itu namanya, hamil, fawaladat, maka lalu melahirkan siapa perempuan tadi, minhu, dari sebab nikahnya atau zinanya itu tadi,
Fal waladu maka adapun anak minha dari perempuan hamba saya atau budak tadi itu mamlukun dimiliki li sayyidiha atau hak li sayyidiha bagi tuannya. Asal bukan tuannya yang gituin, anak-anak dari hamba saya atau budak tadi milik tuannya, statusnya sama dengan budak dia tadi, boleh dijual tadi. Amalau goro, adapun jika kok menipu siapa sasun seseorang bihuriyati amatin dengan merdekanya amat atau hamba saya perempuan atau budak perempuan tadi, faulatiha maka adapun anaknya karena pengakuan yang keliru dari amatnya tadi, falwaladu maka adapun anak itu hurun hukumnya merdeka. Wa alal makruri dan bagi orang yang tertipu qimatuhu adapun wajib membayar harganya li sayyidiha bagi tuannya hamba saya perempuan tadi. Maksudnya begini, umpama hamba saya atau budak itu ngaku-ngaku dia orang merdeka, lah kok terus digauli sama atau dinikahin sama orang yang merdeka, tapi dia menipu, bohong kalau dia sudah merdeka, maka anaknya tadi kalau lahir menjadi merdeka dan orang yang tertipu tadi itu wajib membayar harga anaknya tadi kepada tuannya yang punya hamba saya perempuan tadi itu. Wa in asobaha dan jika kok menggauli kepada hamba saya atau amat tadi, amatun atau amat goirohu yang selain tuannya, bisubhatin sebab subhat nggak jelas maksudnya halal dan haramnya, al mangsubatu yang disandarkan lil fa'ili kepada pembuatnya atau yang berbuat, kadonihi seperti prasangkanya orang yang berbuat menggitui hamba saya tadi, anaha sesungguhnya amat tadi itu amatuhu amatnya dia sendiri, au zaujatihi atau istrinya, al qurratu yang merdeka, fal waladu maka adapun anak minha dari perempuan tadi itu hurun hukumnya merdeka. Wa alaihi dan bagi orang yang tadi nggak jarak tadi, nggak sengaja tadi, qimatuhu adapun harganya anak yang keluar tadi li sayyidi kepada tuannya. Masalah gini, ini umpama ini hamba saya atau budak lagi angon kambing, ada orang merdeka ibaratnya tidur di situ, kan terus mimpi ngigau, hamba saya atau budak tadi digituin umpama, kan namanya ngigau itu, atau dia sedang mabuk, gituin hamba saya atau amat tadi, prasangkanya itu adalah amatnya dia atau istrinya, maka anak yang lahir dari hamba saya atau budak yang model sedemikian itu hukumnya menjadi merdeka. Tapi orang yang menggitukan tadi wajib bayar kepada tuannya, itu begitu, atas anak yang lahir tadi. Wala tasiru dan tidak menjadi siapa perempuan tadi tidak menjadi ummu waladin yaitu ibunya anak, fil hali di dalam seketika bila khilafin dengan tanpa perbedaan pendapat para ulama. Kalau kok tuannya yang gituin tadi kan menjadi ummu walad, ibunya tetap hamba saya, anaknya tuannya, gitu. Anaknya menjadi tuan dari hamba saya atau budak tadi. Tapi kalau yang gitukan orang lain, entah sengaja atau enggak, jelas atau enggak jelas, maka bukan disebut ummu walad. Nah, itu begitu. Wa in malaka dan jika kok memiliki siapa alwati'u, orang yang menggaulinya binikahi dengan nikah, al amata kepada amat, al mutalaqata yang mutlak, ba'da dalika setelah itu lam tasir. Yang sudah tertalak ya, ba'da dalika setelah itu lam tasir, maka tidak menjadi siapa perempuan amat tadi, tidak menjadi itu ummu waladin, ummu walad lahu bagi tuannya, bil wat'i sebab adanya wat'i fi nikahi di dalam nikah as-sabiki yang sudah terlanjur. Jadi gini, umpama ini amat atau hamba saya tadi itu dulu pernah dinikahi oleh seseorang atau tuannya atau orang merdeka, setelah itu dicerainya. Nah, maka yang model seperti itu kok dia punya anak itu tidak menjadi ummu walad. Nah, itu hukumnya begitu.
Bahwa adapun tidak menjadi umum walad itu ar-rajihu, hukum yang paling dipakai fil madhabi, di dalam madhab. Wallahu, dan adapun Allah itu a'lamu, lebih apa ya, ngejelong ya, lewat sampai mana tadi? Nah, ini ya. Wala tasiru, dan tidak menjadi siapa perempuan tadi, tidak menjadi itu waladin walad fil hali, di dalam seketika, bila khilafin, dengan tanpa perbedaan pendapat para ulama. Wa in malaka, dan jika kau memiliki siapa tuannya al-wati'i, yang sudah menggaulinya binikah, dengan nikah, al-amati, yang amat, al-mutalaqati, yang ditalak, ba'da dzalika, setelah itu, lam tasir, maka tidak menjadi siapa walad, tidak menjadi itu tidak menjadi siapa amat, tidak menjadi itu waladin walad, lahu, bagi tuannya, bilwat'i, sebab menggaulinya, finikahi, sebab nikah, as-sabiki, yang sudah lewat. Wasorot, dan menjadi siapa amat tadi, menjadi itu waladin walad, lahu, bagi tuannya, bilwat'i, sebab wat'i, atau menggaulinya, bisubhati, dengan subhat, ala akhatisul kaulaini, atas dua pendapat yang berbeda. Jadi kalau kok perempuan hamba saya atau amat tadi dulu pernah dinikahi tuannya dan punya anak, maka yang seperti itu ada yang mengatakan itu menjadi walad, ada yang mengatakan tidak. Wal qaulu, dan adapun qaul asani yang kedua, la tasiru, tidak menjadi siapa perempuan amat tadi, tidak menjadi itu waladin walad, lahu, bagi tuannya. Bahwa adapun bahwa hukumnya tidak menjadi walad itu ar-rajihu, yang lebih unggul, fil madhabi, di dalam madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Wallahu, dan adapun Allah itu a'lamu, yang lebih mengetahui, bisawabi, dengan semua kebenarannya. Waqad khotama, dan sudah benar-benar mengkhatami atau menyelesaikan siapa al-musannifu Kiai Musannif rahimah, semoga memberikan rahmatku kepada musannif, siapa Allah Ta'ala sudah menyelesaikan kitabahu, kepada penulisannya, bil itqi, di dalam menerangkan masalah memerdekakan hamba saya atau budak. Rojaan, karena menginginkan siapa Kiai Musannif, li itqillahi, kepada pembebasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahu, kepada musonef, minan nari, dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk kita membahas tentang memerdekakan budak ini, kita semua nanti dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Waliyakuna, dan supaya ada apa penulisannya atau kitab ini, ada itu sababan, sebagai sebab, fidukhulil jannati, di dalam masuknya surga, darul abrori, yaitu tempatnya orang-orang yang baik. Wahada, dan adapun inilah tentang memerdekakan hamba saya atau budak, itu akhiru sarhil kitabi, akhir dari penjelasan daripada kitab Ghoyatul Ikhtisari, yaitu kitab Ghoyatul Ikhtisar atau takrib. Bila itnabin, dengan tanpa bertele-tele. Falhamdu, maka adapun segala pujian itu kemarin ada 4, qadim alal qadim, qadim alal hadis, qadim alal qadim, hadis alal qadim, hadis alal hadis. Falhamdu, maka adapun seluruh pujian itu li Rabbina, hanya untuk Tuhan kita, al-mun'imi, dat yang memberikan nikmat kepada kita semua, al-wahhabi, yang memberikan seluruh kanugrahannya atau fadlnya kepada kita semua. Waqad allaftuhu, dan sudah benar-benar menulis siapa saya kepada kitab, ajilan, dalam keadaan tergesa-gesa atau agak buru-buru, fi muddatin, di dalam masa yasiratin, yang sebentar, wal marju, dan yang diinginkan, wal marju, dan yang diinginkan, miman, dari orang-orang itola yang melihat fihi, di dalam kitab ini, ala ufwatin, atas kesalahan, sogiratin, yang kecil, au kabiratin, atau besar, ayaslahaha, jika kok mau membenarkan siapa orang yang melihat kekeliruannya, kepada
kitab ini. Ilam yakun, jika kok tidak ada apa jawabannya anha dari sesuatu kesalahan ala wajhi husni, ala wajhi hasanin, atas jalan yang baik. Liyakuna, supaya ada siapa man itu miman dari golongan orang-orang yadfa'u yang menolak atau mengganti as-sayyi'ata kepada sesuatu yang jelek atau kesalahan, bilati dengan sesuatu ya yang adapun alati itu ahsanu, lebih baik. Jadi musonef berharap andaikan ada salah penulisan, entah titik, entah tasjid, entah huruf, itu mau ada yang membenahinya. Ya, andaikan hal-hal itu kok kurang baik, supaya diperbaiki dengan sebaik-baiknya, supaya memperbaiki dari suatu kesalahan menjadi yang lebih baik. Wa yakula, dan supaya berkata siapa man orang-orang itola yang melihat fihi di dalam kitab, alal fawaidi, atas faidah-faidah, man jaa, man ya, ala fawaidi man, atas faidahnya orang-orang jaa yang datang siapa man, bil khairati, dengan suatu kebaikan. Inal hasanati, sesungguhnya tiap-tiap suatu kebaikan itu yudhibna akan benar-benar menghilangkan apa kebaikan, as-sayyi'ata, kepada keburukan. Jadi andaikan kita pernah berbuat tidak baik, atau ada orang-orang yang tidak berbuat baik kepada kita, itu tetaplah kita harus berbuat yang baik. Jadi andaikan kita itu pernah berbuat tidak baik, kok kita ganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, insya Allah perbuatan baik tersebut itu akan menghapus perbuatan-perbuatan yang tidak baik tadi. Dicontohkan dari guru-guru kita, para ulama kita. Contoh, ini ada gelas air kopi, terus kita tuang terus air yang bening, maka lama-lama air yang keruh karena kopi tadi akan menjadi bening. Tinggal seberapa berat keruhnya atau jeleknya kita, dan seberapa kebaikan yang kita tuangkan. Nah, itu seperti itu. Ja'alana, semoga menjadikan kepada kita siapa Allah Ta'ala, wa iyyakum, dan kepada kalian semua al-mustami'ina yang pada mendengarkan dan mempelajari daripada kitab ini, bi husni niyati, dengan baiknya niat, fi ta'lifihi, di dalam menulis daripada kitab ini, ma'an nabiyina, beserta golongannya orang para nabi, wasiddiqina, dan orang-orang yang benar kefahamannya, wasyuhada'i, dan bersama para orang-orang yang mati syahid, wassolihina, dan bersama orang-orang yang soleh-soleh semuanya. Wa hasuna, dan sebaik-baik siapa ulaika, mereka orang-orang para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin tadi, apanya, rofiqon, sebagai kawan atau teman, fidaril jinani, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nas'alu, dan menginginkan, meminta siapa kami Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-karimi, yang maha mulia, al-mannanu, al-karimu, yang maha mulia, al-mannanu, al-manna. Wa nas'alu, Allah, kepada Allah, al-karima, gitu, yang maha mulia, al-mannana, yang sangat memberikan anugerah, al-mauta, kepada pencabutan nyawa kita nanti, al-islami, atas dalam keadaan Islam, wal imani, dan juga membawa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bijahi nabihi, dengan perantara nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupanya sayyidul mursalin, tuannya para utusan, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi, wa habibi rabbil alamin, dan kekasihnya Tuhan seluruh alam semua, rupanya Muhammadin, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibnu Abdillah, anak laki-lakinya Abdullah, ibnu Abdul Muttalib, anak laki-lakinya Abdul Muttalib, ibnu Hashimi, anak laki-lakinya Hashim, as-sayyidi, yaitu seorang tuan al-kamili, yang sempurna, al-fatihi, yang membuka keimanan, al-khatami, yang menutup para nabi, walhamdu, dan adapun segala pujian itu lillahi, hanya kepunyaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-hadi, yaitu Allah dat yang memberi petunjuk, ila sawa'is sabili, kepada jalan-jalan kebenaran,
Wa hasbuna, dan semoga mencukupina kepada kita siapa Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'ma, dan sebaik-baik zat si al-wakilu, yang siapa Allah al-wakilu untuk menyerahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Wala haula, dan tidak ada kekuatan untuk kuat beribadah mengabdi kepada Allah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk kita mampu meninggalkan apa yang dilarang atau maksiat kepada Allah illa billahi, kecuali hanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala al-ali, zat yang maha tinggi, al-azimi, zat yang maha agung. Wa shalla, dan semoga memberikan tambahnya rahmat keagungan siapa Allah Subhanahu wa taala ala sayyidina, kepada tuan kami rupanya Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan kepada seluruh keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya, wa sallama, dan semoga memberikan tambahnya keselamatan siapa Allah kepada baginda Nabi tasliman, dengan benar-benar salam yang baik. Yang sholawat dan salamnya tadi kasiron, yang banyak. Yang sholawat dan salamnya tadi iman, yang selama-lamanya. Yang sholawat dan salamnya tadi abadan, tiada akhirnya, ila yaumiddini, hingga hari kiamat nanti. Warodia, dan semoga memberikan ridho siapa Allah an ashabihi, kepada para sahabatnya baginda, an ashabi Rasulillahi, kepada sahabat-sahabatnya Rasulillah ajma'ina, semua-muanya. Walhamdu, dan adapun segala pujian itu lillahi, hanya kepunyaan Allah Rabbil alamin, Tuhannya seluruh alam. Hamdan, adapun pujian itu liman, bagi orang-orang gomaro yang melimpahkan siapa zat. Hamdan, adapun pujian itu liman, kepada zat gomaro yang melimpahkan siapa zat tadi al ibadah kepada hambanya, bila ta'ifihi, dengan lembut-lembutnya anugerahnya Allah. Wa gomaro kulubihim, dan melimpahkan siapa zat tadi kulubahum, kepada hatinya para hambanya, bi anwaridini, dengan cahayanya agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa dhaifihi, dan juga atas ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Wa sholatan, dan adapun tambahnya rahmat keagungan kemuliaan, wa salaman, dan tambahnya keselamatan alal qaili, atas orang yang mengucapkan, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya ucapannya bagi jeda Nabi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Mana adapun barang siapa saja, laki-laki, perempuan, tua, muda, yurid, yang menginginkan siapa Allah bihi, dengan orang tadi. Allah kok menginginkan kepada orang tadi khairan, kepada menjadi orang yang baik, yufaqih, maka tentu akan memintarkan, menyibukkan, mengarahkan siapa Allah Subhanahu wa taala, atau memfaqihkan atau memfikihkan. Artinya ibadahnya itu ada dasarnya sesuai dengan Quran dan hadisnya yang sudah diterangkan oleh para ulamanya. Fidi ini akan memintarkan, menyibukkan, atau memberikan paham siapa Allah kepada orang tersebut. Fidi ini di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau mengidentifikasi diri kita sendiri, Allah tuh menyibukkan kita kepada apa? Kalau Allah menyibukkan kita kepada tentang memperbaiki ibadah kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin mengenal Allah, semakin mengenalkan syariatnya Allah, berarti itu tandanya Allah memberikan alamat kita itu nanti termasuk orang-orang yang baik. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nah, itu mudah tanda kita baik apa enggak. Nah, kalau kita disibukkan dalam agama, ya kan, atau disibukkan dalam ibadah kepada Allah, atau paham tentang agama, nah berarti Allah mengendaki kepada kita untuk menjadi orang yang baik. Rupanya Sayyidina Tuhan kita Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan kepada keluarganya al-hadina, yang pada memberikan hidayah, washabi, yang pada mendapatkan hidayah, washabi, dan para sahabatnya Nabi al-bararati, yang baik-baik, al-muttaqina, yang pada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du, dan setelah hamdalah dan sholawat salam, faqad tamam, maka sudah benar-benar tamat atau khatam apa kitab bihamdihi, dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Taba'a kitabi,
cetakan daripada kitab Syarhul Syarah yang menjelaskan siapa al-alamatu orang yang alim, rupanya Muhammad bin Qasim, Muhammad bin Qasim al-Ghazi dari daerah Ghoz, alamatani takribi atas matan atau pokok dari kitab takrib, lil alamati yang disusun oleh orang yang alim, rupanya Ahmad bin Husaini As-Syahir, yaitu Ahmad bin Husain As-Syahir yang terkenal bi Abi Sujain dengan nama Abi Suja. Ala madhabi Imam Syafi'i atas menurut madhab atau jalan cara ibadah syariatnya Imam Syafi'i yang disusun oleh syariatnya Nabi yang disusun oleh Imam Asy-Syafi'i, yang dikarang atau ditulis disusun di tahun 800 berapa ya? 815 apa berapa Hijriah? Pokoknya 800-an Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk semakin baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok